Selamat siang semua, perkenalkan saya Jeniuri Monang Pane. Saya dari program studi teknik mesin Udayana dengan NIM 22055311121. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear equation and matrix. Pada penjelasan hari ini saya menjelaskan ada 4 subtopik, yaitu yang pertama system of linear equation, yang kedua Gaussian elimination atau eliminasi Gauss, yang ketiga vektor arithmetic, dan yang keempat arithmetic of matrix. Yang pertama, system of linear equation. Persamaan linear adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1. Jika kita mempunyai beberapa persamaan linear, maka sekumpulan persamaan linear itu disebut sistem persamaan linear. Suatu pasangan beberapa bilangan disebut solusi dari suatu sistem persamaan linear jika pasangan tersebut memenuhi kebenaran masing-masing persamaan dari sistem persamaan linear tersebut. Sebagai contoh, perhatikan sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel berikut. Yang pertama, 2x tambah x kuadrat sama dengan 4, dan yang kedua 2x kuadrat sama dengan min 4. Dari persamaan kedua, kita mendapatkan x kuadrat sama dengan minus 2, sehingga dengan mendulihkannya pada persamaan pertama, kita peroleh x sama dengan 3. Dengan demikian, sistem persamaan linear di atas mempunyai solusi x sama dengan 3 dan x kuadrat sama dengan min 2. Dan tidak ada solusi lain. Jadi, solusi sistem persamaan linear di atas adalah tunggal. Suatu sistem persamaan linear atau himpunan persamaan linear simultan adalah satu set persamaan dari sejumlah unsur yang tak diketahui. Bentuk umumnya seperti berikut. A11x1 ditambah A12x2 sampai A12xn sama dengan B1, dan begitu seterusnya. Di sini, sistem ini mengandung M persamaan dan N unsur yang tak diketahui, yaitu X1, X2, sampai Xn. Bilangan A11 sampai AMN disebut koefisien dari sistem itu, yang biasanya merupakan bilangan-bilangan yang diketahui. Bilangan-bilangan B1, B2, B3, sampai Bm juga merupakan bilangan-bilangan yang diketahui. Bilangan bernilai tidak nol maupun bernilai 0. Jika seluruh B bernilai 0, maka sistem persamaan tersebut sistem persamaan homogen. Dari sistem persamaan linear diharapkan adanya solusi, yaitu satu set nilai dari x1, x2, sampai xn yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Jika sistem ini homogen, ia mengandung solusi trivial atau solusi tak penting, yaitu x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, sampai xn sama dengan 0. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang solusi dari sistem persamaan ini adalah: yang pertama, benar adakah solusi ini dari sistem ini? Bagaimana cara untuk memperoleh solusi? Kalau sistem ini mempunyai lebih dari satu solusi, bagaimana himpunan solusi tersebut? Dan yang terakhir adalah, dalam keadaan bagaimanakah sistem ini tepat mempunyai suatu solusi? Operasi baris. Pada sistem ini kita dapat melakukan operasi-operasi yang disebut operasi baris seperti yang telah dijelaskan di atas, dan ruas kiri dan ruas kanan dari setiap persamaan dapat dikalikan dengan faktor yang bukan nol yang sama tanpa mempengaruhi himpunan sistem persamaan tersebut. Ruas kiri dari setiap persamaan dapat dijumlahkan ke ruas kiri persamaan yang lain asal ruas kanannya juga dijumlahkan. Operasi ini tidak mengganggu keseluruhan sistem persamaan tersebut. Mempertukarkan tempat atau urutan tidaklah mengganggu himpunan sistem persamaan. Yang kedua, eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan sistem persamaan linear. Karena matriks gandengan merupakan pernyataan lengkap dari suatu sistem persamaan linear, maka eliminasi Gauss cukup dilakukan pada matriks gandengan ini. Contohnya, suatu sistem persamaan linear yaitu XA kurang XB sama dengan 8, min XA tambah 4XB kurang 2XC sama dengan 0, XA dikurang 3XB tambah 5XC dikurang 2XD sama dengan 8, XA tambah 4XB dikurang 3XC tambah 2XD sama dengan 0. Kita tuliskan persamaan ini dalam bentuk matriks, di mana X-nya adalah 1, XB-nya min 1, karena tidak ada XC dan XD maka dibuat 0, dan XB-nya ada, dan hasilnya adalah 8.
Matriks gandengannya adalah 1, min 1, 0, 0, 8, 1, 4, min 2, 0, 0, 1, min 3, 5, min 2, 8, min 1, 4, min 3, 2, 8. Di sini yang menjadi baris pertama adalah 1, min 1, 0, 0, 8, dan menjadi kolom pertama adalah 1, min 1, 1, min 1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah langkah mengeliminasi Gauss pada matriks gandengan adalah mempertahankan baris pertama. Disebut mengambil baris pertama sebagai pivot, yaitu 1, min 1, 0, 0, 8, dan membuat suku pertama baris-baris berikutnya menjadi nilai 0. Pada matriks yang diberikan ini, langkah pertama ini dilaksanakan dengan menambahkan baris ke-1 ke baris kedua, mengurangkan baris ke-1 dengan baris ketiga, dan menambahkan baris ke-1 ke baris keempat. Hasilnya operasi ini adalah seperti di bawah ini. Bila kita jumlahkan, menambahkan baris ke-1 dan baris kedua, 1 ditambah min 1, hasilnya 0. Jadi di baris kedua ini hasilnya 0, dan begitu seterusnya. Langkah kedua adalah mengambil baris kedua dari matriks gandeng yang baru saja kita peroleh sebagai pivot, dan membuat suku kedua baris berikutnya menjadi 0. Ini kita lakukan dengan mengalihkan baris kedua dengan 2/3, kemudian menambahkannya ke baris ketiga, dan mengurangkan baris kedua dari baris keempat. Hasil operasinya adalah seperti berikut ini. Ini adalah hasil setelah kita mengoperasikan syarat yang ini, langkah kedua ini ke dalam hasil pivot yang pertama tadi. Selanjutnya, kalikan baris yang tadi dengan baris ketiga agar diperoleh bilangan bulat. Bilangan bulat yang diperoleh akan berbentuk seperti ini. Langkah ketiga adalah mengambil baris ketiga sebagai pivot dan membuat suku ketiga dan baris keempat menjadi 0. Ini dapat kita lakukan dengan mengalihkan baris keempat dengan ke-11, kemudian menambahkannya kepada baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Dan bila kita teliti secara seksama, langkah ketiga ini dilakukan dengan satu-satu, maka hasil yang diperoleh menjadi K11 tambah baris ketiga. Hasil terakhir langkah ketiga adalah dengan baris pertamanya yaitu 1, min 1, 0, 0, 8, dan kolom pertamanya 1, 0, 0, 0. Matriks terakhir ini menyatakan bentuk matriks. Matriks terakhir ini menyatakan sistem persamaan linear dengan XA kurang XB sama dengan 8, 3XB dikurang 2XC sama dengan 8, 11 XC dikurang 6XD sama dengan 16, dan 16XD sama dengan 16. Yang dengan substitusi mundur akan memberikan XD sama dengan 1, XD sama dengan 2, XB sama dengan 4, dan XA sama dengan 12. Materi yang ketiga yaitu perkalian vektor dengan skalar. Untuk sebarang vektor A dengan alfa, maka panjang alfa dikali A sama dengan nilai mutlak alfa dikali nilai mutlak A. Jika A tidak sama dengan 0 dan alfa lebih besar dari 0, alfa dikali A sama dengan A. Jika A tidak sama dengan 0 dan alfa lebih kecil dari 0, alfa dikali A berlawanan arah dengan A. Jika A sama dengan 0 dan alfa sama dengan 0, maka alfa dikali A sama dengan 0. Untuk vektor A dalam koordinat kartesian, jika A sama dengan A1, A2, A3, maka alfa dikali A sama dengan alfa dikali A1, alfa dikali A2, alfa dikali A3. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar menghasilkan vektor X sama dengan alfa dikali A, di mana alfanya sebagai skalar dan A sebagai vektor. Vektor X merupakan hasil perkalian antara vektor A dengan skalar alfa. Jika alfa positif, arah X arah dengan A. Jika alfa negatif, arah X akan berlawanan dengan A. Ini alfa sama dengan 3, maka A-nya searah, dan X sama dengan 3A. Sistem sumbu kartesian dan komponen vektor. R lebih kecil dari X. Sistem sumbu kartesian dan komponen vektor. R lebih kecil dari X, Y, Z lebih
bisa menyatakan koordinat vektor R, di mana I tegak lurus J tegak lurus K, dan nilai mutlak I sama dengan nilai mutlak J sama dengan nilai mutlak K sama dengan 1. I sama dengan vektor satuan arah sumbu X, di mana I sama dengan X mengarah ke bawah, serum ke bawah, J vektor satuan arah sumbu Y mengarah ke samping, dan K mengarah ke atas sesuai dengan satuan sumbu J. Perkalian vektor dengan skalar. Jika U sama dengan A, AB, dan K adalah bilangan real, maka K kali U sama dengan K dikali AB, sama dengan KA dan KB. Contoh 1 diketahui U sama dengan 4 dan minus 5. Hitunglah 5U. Jawab. Ini tinggal dikalikan, yaitu 5 dikali U sama dengan 5 dikali 4 dikali minus 5 sama dengan 20 dan minus 25. Sifat perkalian vektor dan skalar. Di sini ada 7 macam sifat yang sudah biasa kita temui dalam sifat matematika, yaitu kumulatif, asosiatif, distributif, dan elemen netral, elemen sentral, dan elemen inverse. Visualisasi. Vektor-vektor diposisikan sehingga tidak pangkalnya berimpit, memiliki sudut antara dua vektor, yaitu theta yang memenuhi 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari phi. Rumus. Jika U dan phi adalah vektor-vektor dalam ruangan berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan theta adalah sudut antara U dan phi, maka hasil kali titik U kali phi adalah U kali phi sama dengan nilai mutlak U dikali nilai mutlak phi cos theta jika U tidak sama dengan 0 dan phi tidak sama dengan 0. Dan jika U sama dengan 0 dan phi sama dengan 0, maka U kali phi sama dengan 0. Aritmatika matriks. Matriks adalah susunan angka atau bilangan dalam bentuk persegi panjang. Bilangan atau angka dalam susunan tersebut disebut entry. Matriks yang hanya memiliki satu kolom disebut vektor kolom atau matriks kolom. Dan matriks yang hanya memiliki satu baris disebut vektor baris atau matriks baris. Notasi matriks. A sama dengan A11, A12, A13 sampai A1N. A11, A21, A31, A41 sampai AM1 sama dengan itu disebut kolom dan ini disebut baris. Ukuran matriks ada ordo matriks A adalah M kali N, di mana M banyaknya baris, N banyaknya kolom. Elemen matriks AIJ artinya elemen baris KI dan kolom KJ pada matriks A. Itu cuma mengganti I diganti N, J diganti N. Bentuk matriks. Matriks bujur sangkar bila ordo A dan A adalah M kali N, di mana M sama dengan N. Matriks bukan bujur sangkar bila ordo A adalah M dikali N, di mana M tidak sama dengan N. Jenis-jenis matriks. Matriks 0 adalah matriks yang elemen-elemennya 0. Matriks diagonal adalah matriks yang hanya elemen-elemen diagonal tidak sama dengan 0. Matriks identitas adalah bentuk khusus dari matriks diagonal di mana elemen-elemen diagonal sama dengan 0. Matriks transpos. Bila A Mn, maka transpos dari A dinyatakan dengan A transpos adalah matriks berordo N dikali M. Dengan perkataan lain, di sini M dikali N ditukar dengan yaitu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Operasi matriks. Pengurangan dan penjumlahan. AMN ditambah atau plus minus BMN sama dengan CMN. Syarat dua buah matriks atau lebih agar dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah ordo masing-masing matriks harus sama. Bila ordo misalnya ordo 2 kali 2, maka hasil pengurangannya juga akan berordo 2 kali 2. Begitu juga sebaliknya dengan penjumlahan. Perkalian matriks dengan matriks. Dua buah matriks AMN dan BNK dapat dikalikan apabila memenuhi syarat, yaitu yang pertama, jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah kolom baris matriks B. Ordo matriks A, hasil perkalian A dan B adalah M dikali K atau MK. Sifat-sifat matriks. A transpos tambah B transpos sama dengan A tambah B transpos. AB transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. KA transpos sama dengan K dikali A transpos, di mana K sama dengan skalar. A transpos A sama dengan A, karena A akan kembali kepada posisi semula. Determinan matriks.
Jika suatu matriks adalah matriks bujur sangkar, maka mempunyai nilai determinannya. Determinan matriks A dinotasikan dengan A mutlak. Cara menghitung determinan tergantung ordo matriks yang diberikan. Determinan matriks ordo 2x2. A sama dengan A11, A12 disebut dua baris, A11, A11. Ini adalah kolom. Determinan A sama dengan A mutlak sama dengan A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Matriks inverse. Sebuah matriks A dikatakan mempunyai inverse apabila matriks A adalah matriks non-singular, yaitu matriks bujur sangkar yang determinannya tidak sama dengan 0. Ditulis dengan A-1 sehingga berlaku A-1A sama dengan A dikali A-1 sama dengan inverse, di mana ia adalah matriks identitas. Menentukan matriks inverse menggunakan metode adjoint. Yang pertama yaitu A-1 sama dengan adjoint A per determinan A. Determinan A harus tidak sama dengan 0. AIJ adalah kofaktor dari elemen AIJ di mana AIJ sama dengan minus 1I pangkat minus 1 pangkat I tambah J nilai mutlak MIJ. MIJ, matriks MIJ adalah matriks dari A yang diperoleh dengan jalan menghilangkan baris KI dan kolom KJ pada A. Sifat-sifat matriks inverse. Yang pertama, AB pangkat min 1 sama dengan B dengan 1 dikali A pangkat min 1. KA pangkat min 1 sama dengan 1 per K dikali A min 1. A min 1 dikali pangkat min 1 sama dengan A, karena akan kembali ke posisi semula juga. Di sini saya menyertakan sumber-sumber materi yang saya buat, ada 3 link. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.